Kita lanjutkan kuliah pendidikan kewarganegaraan. Geopolitik Indonesia ini merupakan salah satu konsep pembentukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melanjutkan materi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Secara konsepsional, wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari teori geopolitik bangsa Indonesia, di mana konsep geopolitik Indonesia ini merupakan salah satu konsep politik ketatanegaraan Republik Indonesia dalam menentukan, membina, mengembangkan wawasan nasionalnya yang didasari kondisi nyata bangsa Indonesia dan lingkungannya. Latar belakang yang mempengaruhi munculnya konsep wawasan Nusantara antara lain: yang pertama, falsafah Pancasila; yang kedua, kondisi objektif geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda; yang ketiga, aspek sosial budaya bangsa Indonesia yang terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, kepercayaan yang beragam. Yang keempat, sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang didasarkan semangat persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima, konstelasi atau keadaan lingkungan baik regional maupun internasional yang dimungkinkan negara-negara lain berkeinginan untuk menguasai Indonesia baik secara fisik maupun non-fisik. Untuk mengatasi persoalan ini, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar dan pedoman untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Salah satu pedoman tersebut adalah wawasan Nusantara yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara yang terdiri dari darat, laut, dan udara, yang di atasnya dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan tameng bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman yang dapat merusak integritas bangsa dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, istilah wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa, yang berarti melihat atau memandang. Jika ditambah dengan akhiran an, maka secara harfiah berarti cara penglihatan, cara tinjau, atau cara pandang. Sedangkan Nusantara adalah sebuah kata majmuk yang diambil dari bahasa Jawa kuno, yaitu nusa yang berarti pulau atau kepulauan, dan antara yang berarti diapit oleh dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Secara umum, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan kebijakan, serta tindakan bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yaitu lingkungan geografis yang beragam, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat
berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dari pengertian tersebut, tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan demi kepentingan nasional. Selanjutnya kita bahas tentang kedudukan, fungsi, dan asas wawasan Nusantara. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan untuk menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu secara utuh. Dengan demikian, wawasan Nusantara dijadikan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua kedudukan, yaitu yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai perwujudan cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ide. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional bangsa Indonesia berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang kelima, politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan fungsinya, wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama, wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsepsi dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Hal ini didasari bahwa ketahanan nasional merupakan geostrategi nasional untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditegaskan dalam wawasan Nusantara. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional, yaitu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup perwujudan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, yaitu pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
Kesatuan pertahanan dan keamanan negara mengandung pengertian bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah pada dasarnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dan yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, yaitu batas-batas wilayah negara Indonesia adalah seluruh tumpah darah Indonesia. Pedoman batas wilayah Indonesia ditentukan menurut peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berlaku. Fungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk kesepakatan bangsa Indonesia, yaitu suku dan golongan terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kepentingan yang sama, yaitu ketika merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kepentingan bangsa Indonesia adalah sama-sama mengusir penjajah secara fisik dari wilayah Indonesia. Yang kedua, keadilan, yaitu kesesuaian pembagian hasil atau pembagian yang adil atas usaha atau kegiatan baik secara perorangan, kelompok, ataupun daerah. Yang ketiga, kejujuran, yaitu keberanian untuk berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realita serta ketentuan yang benar demi terciptanya kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara. Yang keempat, solidaritas, yaitu adanya rasa kesetiakawanan dan rela berkorban demi kepentingan bersama tanpa harus meninggalkan ciri dan karakter budaya daerah masing-masing. Yang kelima, kerjasama, yaitu koordinasi dan saling pengertian yang berdasarkan atas kesetaraan sehingga masing-masing kelompok dapat bersinergi dengan baik. Dan yang keenam, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama, yaitu setia dan memegang teguh kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan di dalam kebinekaan.